Hai, welcome to podcast Stema Talks, ya. Podcast yang nggak bosen-bosennya ditonton, yang terus menghidangkan topik-topik yang lagi happening dan juga tentunya berguna untuk kita semua ya, dan pastinya mengedukasi. Ya, perkenalkan saya Wira Frandes Simarmata, saya Head of QA di Stella Maris dan saya akan memimpin acara podcast di hari ini dari awal sampai akhir ya, teman-teman ya. Nah, di episode kali ini ya kita akan bahas satu topik yang bikin kamu penasaran mungkin ya, bagi para job seeker, bagi para fresh graduate atau mungkin yang sedang bergumul tentang tempat kerja ya. Mungkin ini cocok untuk kalian gitu. Jadi mungkin bisa stay tune di kita ya, bisa tonton podcast ini sampai akhir, dan nanti ada tamu saya teman-teman yang ada di sebelah kiri saya ya, yang sangat-sangat berpengalaman dalam bidang HR, yang akan berbagi, akan sharing, dan saya yakin podcast kali ini wajib untuk kalian tonton ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ya, Stema TV, dan juga like dan komen, dan sebarkan informasi baik ini kepada banyak orang. Kalau ngomongin cari kerja ya, sekarang banyak yang bilang pekerjaan itu susah ya, cari kerja itu susah ya, persaingan tinggi ya, ada syaratnya makin kompleks, dan kadang perusahaan-perusahaannya juga susah ya, karena banyak value-value yang disyaratkan, sehingga mungkin pencari kerja itu susah untuk cocok dengan satu perusahaan begitu ya. Tapi pernah nggak kalian berpikir ya teman-teman tentang bekerja di dunia pendidikan? Gitu ya. Di dunia pendidikan itu bukan cuma guru, kita banyak hal, banyak posisi yang memang kita juga buka ya. Bukan hanya sekedar mengajar di kelas, tapi mensupport sekolah ini ya, menjadi pilar-pilar yang mendukung sekolah ini supaya pembelajaran anak-anak dan guru itu bisa menyenangkan gitu ya. Mungkin dari digital, ada finance ya, ada HR mungkin nanti yang akan dijelaskan oleh Pak Handro begitu, dan juga posisi-posisi lain yang sangat-sangat baik untuk dicoba ya, dan tidak kalah juga posisinya ya, kalah menarik gitu ya. Oke, yang menarik di Stella Maris itu bukan cuma sekedar sekolah ya, bukan cuma sekedar sekolah tempat orang bekerja, tapi juga tempat karyawan untuk bisa berkembang ya, bertumbuh, dan tentunya memberikan kontribusi sebaik-baiknya untuk Stella Maris dan untuk dunia pendidikan gitu ya. Maka hari ini saya punya narasumber ya, punya tamu yang sangat spesial teman-teman ya, dan saya langsung saja panggilkan, dan ini dia Pak Handro, Head of HR di Stella Maris. Selamat sore Pak Wira. Bagaimana kabarnya sore ini? Baik? Sore ini amazing. Amazing ya. Oke, jadi Pak Handro ini bagian dari HR kita ya Head of HR di Stella Maris ya, dan nanti kita akan ngobrol Pak terkait dengan apa sih ya Stella Maris itu, bagaimana yang kalau mau kerja di sini, dan mungkin yang penasaran mungkin juga apa sih yang dilakukan oleh Stella Maris. Apa cuma mau jadi guru yang bekerja di sini, atau ada posisi-posisi lain yang mungkin sebenarnya bisa juga terbuka bagi semua orang gitu ya. Oke, kita mungkin mau bahas Pak Handro dulu ya sore hari ini ya, di awal ya. Boleh Pak ya? Boleh. Oke, kita mungkin tanya-tanya Pak Handro. Mungkin Pak Handro ada ini ya. Bagaimana sih Bapak pengalamannya mungkin, atau pendidikannya, boleh diperkenalkan biar pendengar mungkin penonton kita tahu ya. Baik. Selamat sore Pak Wira, terima kasih Pak Wira, baik sekali sudah membuka Stella Podcast kali ini dengan baik. Nama saya Handro, sudah bekerja di dunia HR dari startup UMP Jakarta itu 2.500.000 tahun yang 2013. Memulai dari compensation benefit waktu itu, kemudian bahan bakar recruitment, kemudian compliance, auto juga, talent management, dan sampai sekarang di Stella Maris menjadi Head of HR Stella Maris International School. Dan Pak Wira ini sahabat baik saya, rekan kerja saya yang sangat menyenangkan, karena kami di HR selalu berkolaborasi dengan QA agar sekolah ini menjadi tempat kerja yang diinginkan, di mana kualitasnya di-assess, kualitasnya di-assure agar menjadi ya yang tadi saya bilang, menjadi tempat kerja yang diinginkan. Oke.
Kalau Pak Handoyo sendiri Pak, backgroundnya, pendidikannya apakah memang dari psikologi ya, gitu ya, yang mau jadi HR itu harus ke psikologi atau bagaimana? Oke, baik. Ini mungkin unpopular opinion ya. Tidak harus HR itu dari psikologi, Pak. Karena psikologi sendiri hanya 25% dari spektrum HR tersebut. Masih ada accounting, masih ada teknik industri yang belajar industrial manajemen, masih ada komunikasinya, influence dan negosiasi maksud saya. Jadi tidak harus psikologi, karena psikologi hanya bagian seperempat mungkin saya bilangnya dari dunia HR. Saya sendiri teknik industri, kemudian belajar literature, kemudian beruntung sekolah sampai master di Frankfurt, Jerman. Oke, jadi Pak Andre ini teman-teman lulusan luar negeri ya dari Jerman. Saya pikir sangat ini ya, sangat Salamaris menjadi global karena memang lulusannya juga dari Indonesia dan juga dari luar negeri. Gitu ya Pak Andre. Betul Pak Mira, kita juga ada lulusan dari University of Massachusetts, beberapa dari Monash Australia, kemudian dari Cambridge juga ada, dan beberapa dari China. Normal University, kemudian apa ya? Kongki bacanya seperti itu. Kemudian juga ada beberapa ya pasti dalam negeri, top 5-nya dalam negeri kita seperti itu. Oke, ini apa menarik jangan. Jadi kita ternyata sekarang ini banyak ini ya, banyak. Mungkin banyak isu yang bilang kalau di Indonesia itu cari kerja sulit ya, susah gitu ya. Mungkin ada komentar nggak di awal? Oh, menarik sekali nih bahasa toleran. Cari kerja itu sulit memang. Saat ini di ekonomi, situasi ekonomi yang seperti ini maksud saya sulit. Kenapa itu Pak? Menurut Pak? Unpopular opinion lagi ya. Karena ekonomi kita masih belum bounce back setelah COVID. Nah, gitu. Jadi sekarang banyak sekali headhunter yang mengeluarkan, yang setiap tahunnya mengeluarkan benchmark salary, yang dimana fresh graduate ataupun experience employee job seeker itu masih memakai standar yang dikeluarkan oleh institusi-institusi, dimana itu sekarang tidak relevan. Berarti standarnya nanti terlalu tinggi tuh. Betul, terlalu tinggi karena sekarang unpopular opinion lagi menyesuaikan keuangan atau financial situation di termal perusahaan juga saat seperti itu Pak. Jadi ini general artinya memang mungkin ya kita secara makro education tadi saya bilang ya kadang-kadang sulit ya, kadang-kadang sulit ya pasca pandemi mungkin belum pulih 100% gitu. Kalau di pendidikan sendiri gimana Pak ya? Pendidikan ini kan sebenarnya service yang cukup ini ya, cukup stabil baik di masa pandemi maupun sekarang, dan sekarang kan semua sudah kembali ya, sudah kembali normal offline gitu ya. Bagaimana Pak perlu lihat ya? Situasi kebutuhan kerja gitu dan juga prospek ke depan gitu. Ya, menarik ya Pak Wira ya. Tadi kita bahas tentang financial situation, tapi mungkin di dunia pendidikan sekolah terus dibuka. Ini seperti setelah Madis, mungkin rencananya Pak Wira boleh ingin sebut sedikit. Ya, kan ada cabang baru ya. Dan nanti lokasinya kita di next sepatu kayak siapa ya? Iya. Jadi untuk itu membutuhkan guru-guru, tenaga-tenaga pendidik. Mungkin ada gambaran nggak Pak ya? Di Stella Maris itu ada divisi atau mungkin unit kerja yang lain selain guru begitu, supaya kita juga punya gambaran ya. Sebenarnya Stella Maris ini butuhnya apa aja biar teman-teman yang penasaran tahu ya gitu ya. Oke, baik Pak Wira, terima kasih. Yang pasti guru ya nomor satu ya sebagai garda terdepan kita. Kemudian ada di divisi operasional, di mana operasional tersebut membawahi HR, QA, GA, dan purchasing. Kemudian ada unit finance juga sebagai divisi besarnya. Ada juga unit marketing and communication, admission, dan student recruitment seperti itu. Jadi masih banyak juga kita memiliki posisi spektrum, posisi selain guru seperti itu Pak Wira. Oke, artinya ini yang mensupport
pendidikan ya, mungkin pendidikan langsungnya kan di kelas ya Pak ya, guru-guru, tapi sebenarnya di balik ini kan, di balik layar itu banyak juga tim-tim Pak ya, dan itu butuh manpower juga untuk support. Betul Pak Wira, betul sekali. Oke. Nah, ini mungkin Pak di sekolah itu kan saya dulu sekolahnya mungkin di kampung gitu ya. Kita kan punya paradigma ya kerja di sekolah ya mungkin ya begitu-begitu aja, gajinya juga seperti itu begitu ya. Dan suasana kerjanya seperti itu. Apa sih Pak yang membedakan Stella Maris sebagai institusi pendidikan begitu ya? Supaya mungkin apa yang membuat ini berbeda sehingga kita harus pilih Stella Maris gitu Pak. Oke, kenapa harus memilih Stella Maris menjadi tempat bekerja? Saya pikir dari segi benefit ya, kita international Pak, di mana kita menggunakan English sebagai international language di sini. Kemudian akan bertemu orang-orang hebat seperti Pak Wira dan kawan-kawan nantinya, di mana mungkin di tempat lain belum ditemukan ya, mungkin ya. Kemudian kita juga religious di sini Pak, kita kan Catholic base ya. School juga, jadi setiap ada acara pasti ada morning devotion, kemudian juga ada penutupnya seperti itu Pak Wira. Oke, jadi bisa dibilang ada ya benefit baik mungkin ya, lalu ada culture ya, yang terbangun dengan sekolah Katolik, tapi tetap terbuka menjadi inklusif untuk semua kalangan gitu Pak ya. Mungkin ada bisa diinformasikan sedikit Pak, guru-guru kita itu dari mana aja Pak, yang atau karyawan ya? Pasti ada yang dari lokal ya, dari ekspatnya seperti apa Pak gambarannya mungkin? Oke, untuk ekspat sendiri kita punya Filipina ya Pak, kan kemudian ada kemarin tahun lalu kita hire dari US Pak, sebagai IB coordinator kita kalau tidak salah, dan juga IB native English kita. Guru-guru kita juga dari top 4, top 5 university, dari UI, UGM, ITB, ITS, dan UNPAD mungkin ya. Ya Pak, beragam ya. Beragam sekali Pak, banyak sekali dari seluruh penjuru ya, dari Jogja, dari Kupang seperti itu, dari Medan seperti itu, dari seluruh Indonesia. Artinya Stella Maris memang secara kultur itu multikultural dan juga terbuka ya terhadap, walaupun sekolah Katolik ya terbuka juga terhadap culture dari background dari para karyawannya gitu ya. Setuju Pak Wira. Oke, nah ini kan tadi kita sempat bicara tentang bagaimana sih ini gambaran dari luar mungkin kelihatan karyawannya seperti itu ya. Kalau yang berjalannya seperti apa sih Pak? Mungkin ada yang dikasih informasi sedikit proses rekrutmennya gitu ya. Ada apa aja interview, ada tes kah gitu ya, atau mungkin kalau untuk posisi HR itu ada 3-4 kali tes seperti itu ya. Ada gambaran spill aja Pak, mungkin biar teman-teman ada gambaran besar ya. Oke, di Stella Maris yang pasti ya, ketika job itu di-open di semua platform job seeking di Indonesia seperti Jobstreet, LinkedIn, Glints, dan lain-lain, pasti kita shortlisting ya Pak ya. Kemudian jika sudah shortlisting seperti tempat-tempat lain, tempat bekerja yang lain, harus ada form application. Nah ini bagian yang mungkin unpopular opinion lagi, tidak disukai oleh beberapa generasi. Kenapa sih harus masih pakai form aplikasi? Karena kita sudah membuat CV toh, kenapa masih harus mengetik ulang atau menulis tangan seperti itu? Saya pikir ini menjadi menjadi penilaian awal seperti itu Pak Wira. Apakah kandidat ini dari awal itu sudah comply dengan kita? Jika tidak comply, gimana caranya kita meneruskan sampai ke jenjang yang berikutnya gitu. Dari awal sudah tidak comply, nanti bisa jadi nantinya setelah masuk juga tidak comply. Itu mungkin menjadi pertimbangan juga. Kalau menurut saya, saran saya isi aja semampunya, tidak harus detail, tapi isi aja semampunya, karena kami ingin tahu riwayat keluarga. Kenapa ditanyakan juga ada keluarga di sana, ayah, ibu, kakak. Ini untuk menghindari kita mengetahui apakah ada relatif yang bekerja dengan kompetitor seperti itu. Jadi kita bisa pantau. Atau mungkin bahkan yang sudah bekerja di Stella Maris ya. Betul ada sekali. Gambaran ya. Kemudian ada reference
3 orang biasanya, tulis aja karena kami membutuhkan itu untuk background check. Kemudian adalah salary juga yang menjadi patokan kami, bagaimana nanti bisa negosiasi in term of salary-nya. Ya, dan pengalaman, kemudian ada struktur perusahaan sebelumnya bagaimana. Ya, seperti itu Pak Wira. Kemudian masih panjang nih Pak Wira, form application, kemudian akhirnya relevan apa tidak, kita panggil untuk interview pertama. Biasanya di interview pertama itu kita menyodorkan tes IQ dan DISC Pak Wira. Ada tes ya, sudah ada tes di interview pertama teman-teman ya. Kemudian ya diharapkan juga untuk sungguh-sungguh mengisinya. Kemudian ya jika berjalan dengan baik, dengan 2 kali pertemuan lagi dengan HR dan user sudah bisa di offer kontraknya gitu Pak Wira. Ya, jadi saya pikir hampir sama dengan tempat-tempat yang lain. Seperti itu Pak Wira. Oke. Ini apa, kan katanya ada CV yang ini ya Pak, CV yang ideal ya. Katanya bahkan di LinkedIn ya, saya juga pengguna LinkedIn teman-teman. Jadi di LinkedIn itu banyak orang yang menawarkan ya jasa bikin CV ya. Jasa bikin riwayat hidup supaya auto diterima katanya gitu ya, auto lolos ceknya HR ya, administratifnya HR gitu ya. Ada pendapat nggak Pak ya tentang ini ya, CV ya? Baik Pak Wira, ini dalam, ini deep banget nih pertanyaannya Pak. Saya telah bekerja dengan Amerika, kemudian bekerja dengan orang-orang Jerman, kemudian bekerja dengan Indonesia. Kalau orang-orang Amerika, culture-nya tidak usah ada foto, tidak apa-apa. Oke. Kalau dengan orang Jerman, ada yang tidak usah foto tidak apa-apa, tapi juga pasti ada foto juga apa-apa. Jadi tergantung culture-nya lagi. Kalau di Indo, jadi saya pada akhirnya Pak, sekarang ya sebagai HR head-nya, saya lebih prefer yang ada fotonya. Ada foto. Oke, yang pertama ada fotonya. Yang pertama itu foto. Jadi saya di CV-nya ada foto. Betul. Wajahnya jelas gitu Pak ya, dengan resolusi yang jangan jelek amat lah ya. Jangan blur gitu ya. Oke. Iya. Foto, kemudian yang pasti ada summary sedikit, pengalaman pekerjaan pastinya. Jika tidak ada, tuliskan saja pengalaman magang seperti itu. Jadi mungkin maganglah organisasi di kampus gitu ya untuk fresh graduate ya. Setuju. Maganglah kalian sebanyak-banyaknya. Karena itu menjadi nilai plus juga. Oke ya. Jadi teman-teman yang fresh graduate ini mungkin ya kan bingung mau tulis apa ya Pak ya. Bisa tulis magang. Ya. Di kampus ngapain aja organisasi. Betul, gitu organisasi ya, mungkin ada saja. UKM ya atau apapun ya. Jadi supaya kan kelihatan bahwa dia aktif ya, dan itu apa sih Pak yang dilihat dari pengalaman itu? Mungkin kenapa sih orang harus magang? Kenapa orang harus ada ini ya, mungkin kemahasiswaan dia ikut organisasi begitu ya. Mungkin kan nanti di kerjanya juga kerja IT, tidak ketemu orang gitu ya. Banyak di laptop. Gimana sih Pak? Ini menarik sih nih. Bagus banget nih pertanyaannya. Susah nih sekali untuk menjawab. Harus magang karena itu menginduksikan kita di dunia pekerjaan. Even IT dia kerja sendiri tapi punya tanggung jawab loh. Kalian itu dibayar untuk melakukan itu. Nah makanya harus magang. Even magang juga dibayarnya misalnya hariannya cuma 50.000 atau cuma makan siang, tapi ada tanggung jawab di sana. Tidak harus public speaking atau apapun itu. IT contohnya harus selesai pekerjaannya, harus do the work, the job has to be done gitu maksudnya. Jadi magang itu penting walaupun tidak ngobrol sana sini, tapi untuk menginduksi bagaimana kita menyikapi diri kita jika sudah bekerja atau berada di lingkungan pekerjaan, di lingkungan suatu organisasi, di lingkungan suatu perusahaan atau sekolah seperti. Jadi kita bisa mencicipi Pak ya. Betul. Mencicipi. Jadi mungkin nanti kalau ketemu dengan bos yang ya mungkin karakternya seperti ini, kita bisa ada sedikit ya mencicipi rasanya sedikit, nanti penuhnya itu waktu kita bekerja. Setuju Pak Wira, bagus sekali pertanyaannya. Hampir saya tidak bisa jawab. Ya Pak Andro, waktu kerja dulu sempat ini nggak sih? Ada struggle nggak sih waktu mungkin apply tempat kerja gitu ya? Mungkin dibagikan ya buat teman-teman juga. Saya juga penasaran ya, Pak Andro yang sukses ini gitu ya, pernah gagal nggak sih dalam melamar kerja gitu ya Pak? Saya beruntung Pak Wira. Selalu beruntung ya. Tadi beruntung ke beruntung Jerman juga. Ya, tidak sukses amat. Saya normal saja. Orang-orang normal. Beruntung. Jadi ada quote nih. Recruiters
juga get a rejection juga. Even we do recruitment, kita juga dapat rejection juga. Jadi sama-sama saja struggle-nya. Tapi nilai plusnya kita tahu apa yang ada dalam pikiran, bagaimana kerangka berpikir seorang HR. Jadi itu saja plusnya. Walaupun saya juga ditolak ketika melamar pekerjaan. Apa Pak pengalaman yang paling membuat Bapak belajar mungkin ya, ketika tidak ditolak dalam satu pekerjaan, mungkin nggak usah sebut nama perusahaannya ya, tapi apa sih pengalaman yang Bapak tangkap dari situ? Oke, Pak Wira, bagus sekali pertanyaannya. Mungkin share sedikit ya. Pengalaman, ada suatu perusahaan memanggil saya, tapi selalu diundur. Nanti dulu ya Pak, 15 menit lagi, tidak siap dengan kandidat. Maka di Stella Maris saya memerintahkan kepada anak-anak, nggak memerintahkan ya Pak ya, mengajak anak-anak saya punya ada 5 subordinat, hargai kandidat, hargai waktu kandidat Pak. Jangan dibiarkan, nggak di ghosting dulu, maksudnya jangan disuruh nunggu, jangan di-delay, jam 1 itu adalah jam 1, dan thank God di Stella Maris selalu on time untuk kandidat. Tidak ada yang seperti nanti dulu Pak, tunggu segala macam. Tidak ada seperti itu. Jika ada, saya akan menerima konsekuensi. Ya. Oke, jadi tadi pengalaman yang tidak baiknya itu ini ya, dia di-delay. Kita nggak tahu motifnya apa gitu ya, apakah memang loadnya terlalu tinggi atau memang supaya nggak betah gitu ya, akhirnya kita yang mundur. Kadang kan ada juga yang begitu Pak ya. Pak Wira sendiri gimana Pak, kalau boleh tahu? Apa pengalaman Pak Wira ini? Kita ngobrol. Saya mungkin ini ya, kalau saya di reject mungkin karena apa ya? Karena mungkin belum kompetensinya belum cukup ya. Mungkin kalau saya itu ya. Jadi kompetensinya Pak Wira ini dokter kandidat. Jadi saya pikir kompetensi seperti apa? Masih semester awal, masih jauh Pak. Jadi mungkin kompetensinya belum cukup. Saya mau mencapai satu level gitu ya. Ya mungkin saya bisa bilang ya saya tuju general manager gitu ternyata. Tapi saya masih tapi bersyukurnya saya masih diberikan posisi senior manager gitu ya. Jadi lebih ke situ sih, karena saya tipenya orangnya itu mungkin ya teman-teman juga ada ya. Saya itu orangnya bisa dibilang cukup ambisius ya. Saya mungkin kemampuannya 3, tapi saya merasa 5 gitu Pak ya. Kelihatan. Gimana Pak? Bapak ada komentar nggak ya terkait dengan mungkin ada yang begitu ya. Jadi karya calon kandidat ini kan overconfidence ya. Bagaimana sih HR? Mungkin ada saran-saran nggak ya untuk kita, untuk saya dan juga untuk teman-teman yang overconfidence Pak? Wah, menarik sekali ya. Cara mengatasi overconfidence gitu. Kalau based on ChatGPT, jika kita ketik cara menghadapi, pasti sajikan dengan data, kemudian cek backgroundnya apakah benar, cek segala macam. Tapi kalau saya tidak ada masalah dengan orang ambisius, tidak ada masalah dengan orang overconfidence. Yang saya masalahkan jika seorang kandidat itu berbohong. Biasanya orang-orang overconfidence cenderung akan berbohong ya. Seperti itu Pak Wira. Dan I know when people lie Pak. Bapak punya mata ini ya, mata yang menerawang gitu. Tapi tidak mata elang ya Pak ya. Iya. Mata kuda. Seperti itu. Bisa ya, ada di HR itu dipelajari Pak ya. Betul, cara Pak. Untuk melihat orang. Contohnya gimana sih Pak? Even saya bukan psikolog, tapi subordinat sudah Masters of Psycholog yang klinis dan psikologi terapan, saya pasti belajar dengan mereka ya Pak ya. Ya seperti itu, cenderung berbohong, cenderung menceritakan yang kadang-kadang tidak masuk akal, yang cenderung berlebihan, dan kita bisa, we have the sense of it Pak. Seperti itu. Jadi ini teman-teman mungkin kita bisa lebih lebih bijaksana ya. Mungkin kita punya ambisius ya. Kita punya sifat yang ya saya bisa gitu ya. Tapi tetap based on apa yang kita memang sudah kerjakan ya. Kalau bicara tentang pengalaman gitu ya, tentang skill gitu Pak ya. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kita yakin Pak, kita yakin sebenarnya misalkan ya ditanya sama interviewer, bisa melakukan ini nggak gitu ya. Kita yakin kita bisa, itu bukan overconfidence Pak ya. Atau memang semangat gitu. Semangat itu lebih ke semangat ya. Saya yakin Pak, saya biasanya kan kalau
mungkin yang sales ya. Oh. Jadi mungkin ya tim business Ya, development sales. karena Menarik ini. di Stella Maris juga ada ya. Kita punya apa aja Pak? Ada Ada business business development. yang juga untuk revenue ya. Ya, untuk revenue, sales ya. untuk Gimana ya? mendevelop bisnis. Ini menarik Pak. Kalau in terms of sales selalu begitu. Makanya kita punya yang namanya kontrak Pak. Kontrak kerja itu sangat melindungi kita. Jadi harus ada hitam di atas putih. Kita challenge mereka dengan apa yang sudah dikeluarkan. Kita challenge di 3 bulan pertama bisa achieve apa. Jika tidak ya sudah. Kita cari yang benar-benar tidak keluar-keluar, yang benar-benar sales yang baik gitu. Bagaimana sih sales? Tapi cenderung sales emang begitu. Tapi ya ada yang namanya kontrak untuk memagari itu. Seperti itu Pak. Memang mungkin tidak semua yang bisa di-assess gitu ya. Tapi pada bagian-bagian tertentu kontrak akan menyelamatkan suatu perusahaan. Oke. Iya. Bagus sekali ya penjelasan Pak Handro ya terkait dengan ya bagaimana kita mempersiapkan diri dan saya sampai siapin CV ya. Dan dikasih tahu nih tips-tips untuk teman-teman yang overconfidence ya. Overconfidence kita bisa maintain bagaimana kita berhadapan dengan HR karena teman-teman di psikologi itu mereka pelajari ya. Mereka pelajari bagaimana kita ketika menyatakan sesuatu yang tidak masuk akal dan cenderung untuk berbohong ya Pak ya. Dan di Stella Maris pastinya kita sangat menjunjung tinggi ya nilai-nilai kejujuran, ya nilai-nilai faith in God, dan juga integritas. Oke, mungkin yang menarik berikutnya Bapak mungkin di Stella Maris dalam waktu dekat ini butuh apa aja sih? Mungkin teman-teman di sini ada yang cocok profilnya dan bisa langsung sekarang apa sih yang posisi-posisi yang strategis atau mungkin yang supportnya itu dibutuhkan Pak. Baik, kita sedang mencari beberapa lulusan teknik ya, elektro ataupun sipil untuk dapat bergabung di GA project kita. Kemudian beberapa dari teknik industri agar bisa menjadi quality assurance juga, staff ataupun supervisor. Karena tadi ya Pak, kita sedang membuka banyak cabang-cabang baru ya. Kemudian kita juga sedang mencari business development, orang-orang yang lulusan ilmu komunikasi boleh, ilmu bahasa boleh, bisnis boleh, ya seperti itu Pak. Kemudian ya mencari guru-guru pastinya lulusan SPD UNJ, mungkin UKI, UPI dari Bandung, pendidikan ya, fakultas langsung pendidikan ya. Seperti itu Pak. IKIP kalau zaman dulu ya Pak ya. Iya. Kemana Pak kirimnya? Ini teman-teman ada yang mungkin mau kirim CV, kirimnya kemana? Ke WhatsApp Pak Handro kah? Kirim surat ke Stella Maris? Seperti yang ada di podcast lain ini. Editornya ada di sini. Oke, ada di sini ya. Kita ada apa Pak? Ada Instagram ya? Ada Instagram juga, Stema Karir. Ya. Ada juga stellamaris.sch. Linknya ada Pak? Ada juga di sini seperti podcast pada lainnya ya. Oke, bisa langsung kirim ya. Kirim CV aja, perlu cover letter, perlu apa aja Pak? Biar teman-teman makin detail, makin bagus kan? Menarik ini Pak kalau kita ngomongin cover letter lagi ya. Zaman sekarang ya, mungkin 10-15 tahun sudah berjalan dari 2010-an. Cover letter itu nggak relevan lagi, tapi nggak tahu beberapa ada movement sekarang di LinkedIn atau dimanapun di HR group, bikinlah cover letter agar lebih menarik, agar menjadi pembeda daripada kandidat-kandidat lain seperti itu. Mungkin itu saja sih Pak. Mungkin ada movement agar menjadi pembeda, movement agar lebih niat untuk melamar suatu pekerjaan. Dan saya setuju aja. Silakan dengan cover letter. Jika tidak, CV saja cukup bersama portofolio. Jika kami membutuhkan markom, desain, BD juga boleh. Ada portofolio juga. Ya seperti itu Pak Wira. Oke, Pak Handro, sebelum kita tutup ada pesan-pesan untuk para job seeker, para fresh graduate ya, ya siapapun yang menonton ini dan memang sangat-sangat tertarik mau bekerja di Stella Maris. Mungkin ada saran nggak Pak ya? Sarannya agak panjang boleh ya supaya lebih elaborate gitu ya, mereka bisa dengar gitu ya. Saran ya Pak ya. Buatlah CV yang menarik tapi tidak warna-warni. Pakai foto,
Kemudian jika tidak repot membuat cover letter. Kemudian jika diundang interview, pakailah pakaian terbaik Anda, karena kami juga menilai itu dari salah satu dari usaha kalian-kalian ya. Pakai pakaian terbaik, sepatu terbaik, datang sopan, ketemu security dengan sopan, memberikan menunjukkan KTP. Dari sana sudah dilihat Pak. Jadi ketika masuk gerbang Stella Maris dari masuk gerbang sudah langsung Stella diobservasi Pak ya? Mungkin ini agak berlebihan, tapi itu culture Stella Maris Pak. Kemudian duduk menunggu dengan baik. Ketika di interview dengan HR, perlihatkan kalau saya ingin bekerja. Jadi nggak yang saya ingin bekerja seperti kalau itu. nggak ya duduknya juga nggak yang males-malesan gitu ya. Pilih saya. Tunjukkan Saya kita itu siap gitu Pak ya. betul. Saya ingin bekerja dan tetap semangat ya, walaupun pada akhirnya gagal, kemudian coba lagi gagal. Saya yakin pasti akan ada waktunya untuk bekerja. Dan itu sudah ditentukan Maha Kuasa ya Pak ya. Tanggal berapa, bulan apa akan bekerja. Kayak jodoh nggak sih Pak? Kayak jodoh, setuju kayak jodoh Pak. Setuju banget Pak, 100%. Tapi ada orang yang nggak punya jodoh Pak? Dia memilih tidak punya jodoh. Menurut saya yang mungkin masih muda, yang belum tahu apa-apa, saya pikir orang-orang itu memilih tidak. Orang-orang memilih tidak mendapat jodoh, orang-orang juga memilih tidak untuk tidak bekerja gitu. Seperti itu. Karena sebenarnya kita kalau misalkan kita belum dapat kerja, yang harus kita lakukan ya coba lagi Pak. Coba sampai lagi, ketemu ya, sampai berhasil ya. Seperti itu Pak. Jangan patah semangat. Apply terus. Seperti itu. Lihatkan, jangan bohong, karena kita tahu jika kalian bohong. Mungkin Pak ini saya ada topik tambahan sedikit Pak ya. Karena kan nggak semua orang mungkin, ada orang yang pikir itu saya bukan mental karyawan, saya ini seorang pengusaha gitu ya. Tapi banyak orang yang terjebaknya itu merasa terjebak menjadi seorang karyawan, tapi mental dia sebenarnya pengusaha yang sebenarnya bisa membantu menciptakan lapangan kerja juga ya. Itu gimana sih Pak? Maksudnya kita, menurut Bapak ya sebagai seorang HR, di level mana sih kita bisa berkesimpulan, saya memang karyawan nih. Atau di titik mana sih kita ambil kesimpulan, saya ini nggak cocok nih jadi karyawan gitu loh. Menarik sekali nih pertanyaan Pak Wira. Bisa setengah jam lagi bahas ya. Silakan, masih panjang. Pak Wira, unpopular opinion lagi Pak. Saya percaya kalau setiap karyawan itu adalah pengusaha Pak. Karena apa? Yang dijual waktu dan yang dijual adalah isi kepala. Kita mendapatkan apa yang kita jual melalui apa yang namanya gaji ya Pak ya. Jadi semua orang karyawan. Nah, jika ada karyawan yang mentalnya pengusaha yang ingin membuka perusahaan, kemudian membuka lapangan pekerjaan, saya pikir itu sudah, susah ya Pak ya. Takdir, nature, mungkin ada privilege di sana. Seperti Elon Musk ya Pak ya. Dia kan gak dari nol bapaknya, mamanya kan kaya juga ya. Jadi ada privilege di sana. Dan jika ada privilege di sana, gunakanlah. Agar juga dapat membangun dan menjadi berkat juga ya, orang bisa juga bekerja lebih banyak gitu ya. Dan jika tidak, privilege-nya hanya karyawan, ya tetap berpikir kalau misalnya kita juga pengusaha, kita jualan waktu dan isi kepala dan kesehatan juga ya Pak ya. Nah, kalau tidak sehat ya bagaimana kita mau jualan sehingga mendapatkan hasil, mendapatkan return seperti gaji. Seperti itu Pak. Menurut saya. Sebenarnya kan kenapa saya coba sedikit masuk ke area itu Pak. Sebenarnya kan Stella Maris itu ada satu keunikan ya, bahwa kita adalah sekolah yang menciptakan entrepreneur muda gitu ya. Dan kalau mindset entrepreneur itu tidak ada dalam diri karyawan, gimana itu bisa nyampe ke murid ya? Betul Pak. Betul, seperti itu Pak. Ya betul Pak, yang pasti guru-guru kita juga harus di-induction lagi apa culture kita, apa value-value kita seperti entrepreneurship tadi ya, yang harus digali lagi. Yang saya bilang setiap manusia itu punya spektrum entrepreneur sendiri, nah itu dikembangkan menjadi hal yang baik sehingga dapat berinovasi, menciptakan sesuatu, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan Pak. Seperti itu, menarik sekali Pak.
pembicaraan kita ini sekali Pak ya. Dan saya pikir ini luas tapi juga dalam terhadap para teman-teman yang mungkin sedang bergumul ya, sedang memikirkan mencari kerja gitu ya, atau mungkin sedang memikirkan pindah dari satu tempat kerja ke tempat kerja yang lain gitu ya, karena Stella Maris pastinya butuh orang-orang yang berkualitas, baik dan punya motivasi yang kuat Pak ya, betul ya? Betul Pak Wira. Oke. Ada mungkin pesan terakhir sebelum kita tutup podcast ini? Menarik tadi Pak Wira, jangan pindah pekerjaan jika belum diterima di tempat lain. Jangan mau menganggur dulu, nikmati dulu, bekerja sebaik-baiknya, dan jika sudah ada tawaran, ya sudah. Kita move on, tapi jangan menganggur. Seperti itu. Jika ada pekerjaan, bekerjalah dengan baik, dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati. Karena itu juga berkat juga ya dari Tuhan yang harus yang menjadi tanggung jawab ya, diresponi, disyukuri, yang menjadi tanggung jawab kita karena kita bekerja tidak hanya untuk diri sendiri ya. Jika sudah menikah ya untuk anak istri, jika belum menikah ya untuk keluarga, ayah, ibu, mama, papa, mami, papi seperti itu, atau adik kakak seperti itu. Iya. Saya kemarin sempat baca satu tulisan dari seorang yang di Jepang ya, ini seorang yang menjadi intern di usia 91 kayaknya. Dia bilang begini Pak. Dia bilang begini, pekerjaan terburuk di dunia selama hidup adalah menjadi pengangguran. Jadi menjadi pengangguran itu memang pekerjaan terburuk, maka ya kita segera keluar dari zona itu dan cari kerja dan mendapatkan pekerjaan gitu ya. Dan sebenarnya bukan cuma masalah gaji banyak hal kita bisa kerjakan selama kita bisa mendapat pekerjaan gitu. Setuju. Ya ada film itu Robert De Niro ya. Judulnya Intern juga kalau nggak salah. Ya saya pikir tidak hanya gaji, betul Pak Wira. Ada juga rekan-rekan rekan-rekan sebangku atau rekan-rekan antar unit, kepala unit yang sangat menyenangkan juga bisa menjadi benefit juga. Kemudian bos yang menyenangkan juga bisa menjadi benefit juga. Jadi tidak hanya soal gaji, is not all about the salary ya Pak ya, the paycheck no. Tapi apa yang ada di dalam itu, rekan kerja, manajer, owner seperti itu. Terima kasih sekali. Terima kasih Pak Wira. Untuk inspirasi ya, untuk pengetahuan dan juga untuk informasi-informasi yang diberikan kepada para penonton yang mungkin ya sedang mencari kerja atau sedang merencanakan ya pindah kerja ke Stella Maris gitu. Semoga tayangan hari ini berguna ya untuk teman-teman sekalian yang menyaksikan, dan sekali lagi bagi teman-teman yang sangat penasaran bekerja di Stella Maris, kami membuka, bisa silakan dihubungi di Instagram ya, bisa di LinkedIn, di media komunikasi, di email juga ada. Boleh, ya. Jadi akhir kata dengan senang hati. Akhir kata saya Wira dan saya Handro. Ya. Pamit undur diri. See you on the next podcast. Auf Wiedersehen. Bye bye.